Sudah. Dibikin resume kayak kemarin ya. Iya. Iya. Ya, Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, gabungan kelompok 1 dan juga kelompok 2, hari ini akan mempresentasikan tentang buku Cana atau buku Collaborative Activation for Nurturing Awareness. Untuk anggotanya sendiri ada Yuan, Anin, Balkis, Arin, Januar. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Bab pertama, krisis kesadaran dalam pendidikan modern. Pendidikan modern berkembang sangat pesat. Teknologi maju, kurikulum tersimpan dan tuntutan akademik meningkat. Sistem pendidikan semakin canggih dan terus berkembang. Namun di balik perkembangan tersebut muncul krisis kesadaran. Pendidikan lebih menekankan aspek
semakin maju, kurikulum terus berubah-ubah, dan ketersediaan akademik semakin tinggi. Maka perubahan ini membuat sistem pendidikan terlihat canggih dan terstruktur. Namun di tengah pencapaian yang semakin canggih tersebut, ada satu hal yang justru makin berkurang, yaitu kesadaran manusia. Kesadaran yang dimaksud itu bukan kesadaran secara fisik, tetapi kesadaran untuk hadir secara utuh, merasakan, memahami diri sendiri dan memahami orang lain, serta mampu mengolah kehidupan batin. Pendidikan modern sangat kuat dalam mengajarkan strategi, konsep, dan keterampilan kognitif. Akan tetapi, pendidikan sering gagal menyiapkan manusia untuk mengenali apa yang terjadi di dalam dirinya. Inilah paradok besar yang dijelaskan di bab ini. Sistem pendidikan semakin maju, tetapi manusia yang ada di dalamnya justru semakin mudah lelah, cemas, dan kehilangan fokus. Yang kedua, pergeseran permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan saat ini tidak lagi terbatas pada literasi dan numerasi. Tantangan utama bergeser pada kesehatan mental peserta didik, regulasi emosi, stabilitas psikologi. Anak lebih mudah mengalami stres, guru rentan mengalami burnout, orang tua mengalami tekanan emosional. Upaya perbaikan sering berfokus pada metode dan kurikulum, tapi belum menyentuh akar persoalan, yaitu kondisi mental dan emosional manusia dalam sistem pendidikan. Di bab 1 ini juga, seperti dijelaskan tadi, menjelaskan bahwa permasalahan pendidikan global sudah mengalami pergeseran berdasarkan laporan dari UNESCO, OECD, dan UNICEF. Masalah pendidikan tidak lagi hanya berkaitan dengan literasi dan numerasi. Tapi masalah ini semakin menonjol adalah kesehatan mental, regulasi emosi, dan stabilitas psikologis. Anak lebih cepat mengalami stres, guru-guru juga mengalami burnout, orang tua makin kewalahan. Meskipun di sekolah mencoba memperbaiki kualitas pembelajaran melalui strategi dan teknis dan atau perubahan kurikulum, upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan. Padahal akar persoalan sebenarnya itu terletak pada kondisi mental dan emosional manusia yang menjalankan proses pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, dampak emosi terhadap proses belajar. Neuroscience menunjukkan bahwa kondisi emosional sangat mempengaruhi kemampuan belajar. Ketika anak mengalami stres atau kecemasan, amigdala menjadi lebih aktif. Prefrontal cortex tidak berfungsi optimal, pada prefrontal cortex berperan dalam fokus dan perhatian, memori kerja, pengambilan keputusan, dan kontrol diri. Artinya tanpa stabilitas emosi, pembelajaran tidak akan berjalan efektif meskipun strategi pengajaran sudah baik. Krisis kesadaran ini terlihat dari bagaimana anak belajar dan bereaksi terhadap tekanan akademik. Banyak anak yang mampu mengerjakan soal yang materi secara kognitif, namun mereka kesulitan memahami apa yang mereka rasakan. Anak dapat menjawab pertanyaan akademik, tetapi tidak mampu menenangkan diri saat frustasi. Anak mampu menghafal konsep, tapi kesulitan mengolah emosi ketika menghadapi kegagalan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan berpikir dan kemampuan regulasi emosi. Yang keempat, akar masalah dan kebutuhan perubahan paradigma. Masalah pendidikan bukan semata-mata pada metode atau kurikulum, tapi pada kondisi kesadaran sistem saraf individu. Perilaku yang tampak di kelas seringkali merupakan respon dari tekanan emosional yang tidak terkelola. Karena itu, perubahan pendidikan perlu dimulai dari kesadaran diri, regulasi emosi, dan stabilitas mental. Pendidikan tidak cukup hanya mencerdaskan secara akademik, tapi juga membangun kesadaran dan keseimbangan emosional. Bab 1 ini juga di sini di akar masalah ini menjelaskan fenomena tersebut melalui penelitian neuroscience. Ketika sistem saraf dalam kondisi tertekan atau tidak stabil, bagian otak tersebut prefrontal cortex tidak berfungsi secara optimal. Ketika anak mengalami stres atau kecemasan, amigdala menjadi lebih aktif. Aktivitas amigdala akan menghambat fungsi eksekutif di prefrontal cortex akibat kemampuan fokus, kontrol ini, dan pengambilan keputusan secara signifikan. Selain itu, emosi tidak terkelola dapat memperkuat aktivitas amigdala dan memperlambat jalur regulasi kognitif di prefrontal cortex. Artinya, kondisi emosional seakan menentukan efektivitas proses belajar. Dengan demikian, anak yang cemas, lelah secara emosional atau berada dalam tekanan tidak akan belajar secara efektif, meskipun strategi pengajaran digunakan sudah baik. Jadi intinya di bab 1 ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh kecanggihan sistem atau strategi pembelajaran. Fokus utama yang menentukan bahwa
adalah kondisi kesadaran, kesehatan mental, dan stabilitas emosi individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Tanpa kesadaran dan regulasi emosi yang baik tadi, pembelajaran tidak dapat berjalan optimal. Selanjutnya bab 2, ini membahas tentang hakikat kesadaran atau neuroscience. Jadi kesadaran bukan hanya sadar, tapi kemampuan otak untuk kita itu mengamati, merasakan, meregulasi perasaan maupun pikiran internal, mulai dari pikiran, emosi maupun dorongan, sehingga manusia itu lebih mampu memilih respon yang adaptif. Dalam pendidikan sendiri, kesadaran sangat penting karena membantu anak dalam fokus belajar, membantu anak dalam pengadilan emosi, empati sosial maupun pembelajaran bermakna. Yang kedua, 3 sistem otak utama yang dibentuk oleh kesadaran. Yang pertama PFC atau prefrontal cortex. PFC ini adalah pusat dari refleksi, empati, pengendalian diri maupun pengambilan keputusan. Jika PFC aktif, maka individu ini menjadi individu yang lebih tenang, rasional, bijaksana. Namun, jika PFC ini tidak optimal, maka muncul reaktivitas individu yang mudah marah, impulsif, dan sulit fokus. Dari Kana sendiri memulai perubahan dengan mengaktifkan PFC melalui awareness, yaitu kesadaran agar manusia mampu merespon, bukan sekedar bereaksi. Yang kedua, amigdala. Amigdala sendiri adalah detektor ancaman dan pusat emosi cepat seperti takut, marah, maupun stres. Dampaknya ketika amigdala ini tinggi atau muncul, anak menjadi gelisah, meledak-ledak, menolak belajar. Untuk guru sendiri, guru mudah tersinggung ketika mungkin ada sesuatu yang dilakukan anak dan tidak sesuai dengan harapan guru. Yang ketiga, untuk orang tua sendiri, orang tua menjadi lebih cemas berlebihan. Kana menggunakan relaksasi untuk menenangkan sistem ancaman ini. Yang ketiga, Default Mode Network atau DMN. DMN sendiri aktif saat individu itu melamun, merenung, memikirkan diri sendiri, ataupun membentuk makna. DMN ini penting untuk individu memahami identitas dirinya sendiri. Kesadaran atau self-awareness tadi saat belajar, dan makna hidup. Makna hidup maksudnya adalah individu itu sadar makna dari kehidupannya itu apa. Untuk contoh belajar di kuliah itu tidak hanya belajar, tapi kita hadir dengan hati maupun pikiran. Self-awareness sendiri adalah kemampuan menyadari pikiran, emosi, dan sensasi tubuh tanpa kita itu harus larut ke dalamnya. Tanpa self-awareness atau kesadaran ini, manusia itu hanya bereaksi tanpa melibatkan hati maupun pikiran. Self-awareness sendiri adalah inti dari regulasi emosi, pembelajaran mendalam, interaksi sosial, serta psikologis individu tersebut. Pilar utama agar seseorang bisa sukses berkembang dalam buku Kana sendiri, yang pertama, stabilizing atau menstabilkan diri. Jadi kalau mau belajar atau bekerja, kita harus menata niat dan pikiran dengan tenang, sehingga kedepannya, maksudnya ketika kita masuk kelas contoh, kita lebih tenang, sehingga pelajaran mudah masuk. Yang kedua, mindset atau pola pikir. Yakin dan percaya. Kadang kita takut bahwa itu anaknya terlalu pintar, aku ini nggak bisa gitu. Kita rubah mindset bahwa semua akan berkembang, semua bisa, mulai dari
hal-hal yang ringan. Kita mulai dari hal-hal ringan dulu, baru ke tengah maupun yang ketiga reframing atau membuka sudut pandang. Kita usahakan untuk merubah sudut pandang negatif menjadi positif. Contohnya saat kita tidak bisa melakukan satu hal, maka kita harus menata hati, pasti bisa. Nanti akhirnya akan perilaku kita akan mengikuti pikiran dan hati kita, jadi akan bisa. Integrasi pertumbuhan yang pertama fondasi, yang ketiga sosial atau butuh orang lain. Jadi kita dalam manusia ini adalah makhluk sosial yang dimana kita akan belajar dengan sesama. Jadi kita harus juga memperhatikan interaksi sosial kita kepada sesama, karena pengalaman tidak hanya diambil dari pengalaman internal, tapi kita bisa ambil dari pengalaman eksternal, dari orang lain, dari guru, dari teman, ataupun teman-teman yang lain. Yang keempat, moral ataupun spiritual, aksi nyata. Puncaknya ini adalah ini. Karena apa? Karena kita harus tahu apa sih nilai hidup kita, apa sih tujuan kita hidup di sini, apakah kita akan bermanfaat buat orang banyak. Jana sendiri membagi proses perkembangan menjadi 6 tahapan. Yang pertama awareness atau kesadaran. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri kita, monitoring diri, dan mulai menerima apa adanya. Yang kedua emotional relaxing. Kita memberikan ruang aman untuk emosi. Jadi kita harus mengakui kita sedang sedih ataupun marah ataupun bahagia. Kita berikan ruang yang aman untuk itu. Yang ketiga mindset reframing, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi rubah mindset dari yang negatif menjadi positif. Yang keempat mental stability. Mental stability itu bukan orang yang nggak pernah marah, tapi orang yang mampu mengendalikan emosinya saat meledak-ledak. Jadi stabil lagi. Yang kelima collaborative action, ini sama dengan itu sosial. Jadi kita harus mulai untuk interaksi sosial, karena pengalaman itu tidak hanya dapat dari internal maupun tapi bisa dari eksternal. Yang keenam growth, kita mulai berusaha berkembang. Tadi saya jelaskan mulai dari gak apa-apa kita melakukan hal yang ringan dulu, lalu ke hal yang sedang, lalu menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Selanjutnya ada bab 3. Di bab 3 ini ada menggunakan metafora atau perumpamaan berupa pohon kesadaran. Mengapa menggunakan pohon? Karena manusia itu tumbuh secara inside out atau dari dalam keluar. Kita tidak bisa mengharapkan buah yang manis jika akarnya besar. Jadi metafora ini bukan sekedar gambar, tapi mencerminkan proses neurologis dan psikologis yang nyata di otak kita. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada akar, kedua ada tanah, yang ketiga ada batang, keempat kulit, kelima cabang, dan keenam buah. Yang pertama ada akar atau self-awareness. Fondasi utama yang menentukan kekuatan seluruh struktur perubahan. Self-awareness adalah kemampuan kita untuk menjadi pengamat atas diri sendiri, mengenali pikiran, emosi, sensasi tubuh, dan niat kita tanpa menghakimi. Di tahap ini kita belajar untuk menenangkan amigdala agar kita tidak menjadi reaktif. Manfaat utamanya, yang pertama ada mengubah reaksi otomatis menjadi respon yang dipilih. Kemudian menurunkan reaktivitas emosi dan membuka ruang untuk perubahan di level berikutnya. Ada dua latihan utama di level
ini yang dijelaskan sangat detail. Yang pertama itu penyetelan ulang dengan 3 napas. Ini adalah latihan untuk memutus aliran stres secara instan agar kita kembali ke saat ini. Nah, caranya itu seperti ini. Di nafas pertama, kita harus sadari tubuh. Tarik nafas dan rasakan kehadiran fisik kita, rasakan pijakan kaki di lantai atau berat badan kita yang ada di kursi. Ini tuh bertujuan untuk membunyikan diri. Nafas kedua, sadari nafas. Fokuskan perhatian sepenuhnya pada udara yang masuk melalui hidung dan keluar melalui mulut. Rasakan bahu kita turun dan rileks. Yang nafas ketiga, sadari niat. Sebelum melanjutkan aktivitas, kita harus tanya pada diri sendiri, apa niat saya sekarang? Apakah saya ingin membantu atau saya hanya ingin marah? Teknik yang kedua ada teknik STOP. STOP adalah akronim atau singkatan dari langkah-langkah darurat saat kita merasa tertidur. S atau stop. Ini berhenti total. Jangan bicara, jangan mengetik, jangan bergerak dulu. Jadi kita harus berhenti melakukan semuanya dulu. Yang kedua ada teknik ambil satu nafas dalam yang tenang untuk memberi sinyal aman ke otak. Kemudian ada O atau observe, amati secara jujur apa yang terjadi. Apakah tangan saya mengepal, gitu, apakah rahang saya mengeras. Kemudian ada P, yakni proses, yaitu lanjutkan aktivitas dengan kesadaran yang sudah jernih. Tahap kedua ya, ini tanah atau emotional releasing and clearing. Tanah atau emotional releasing. Tanah ini melambangkan sistem saraf kita. Jika tanah penuh sampah emosi yang dipendam, maka tidak akan bisa bernafas. Prinsip besarnya adalah emosi adalah energi. Ia harus dialirkan keluar, bukan disimpan di dalam tubuh. Nah, pada tahap ini ada 4 tahap pelepasan emosi agar sistem saraf kita kembali bersih. Yang pertama itu sadari. Berikan label pada emosi kita. Seperti kita harus menyadari kita itu sedang apa, kita itu sedang terluka, marah, atau kecewa. Kemudian ada izinkan. Jangan menolak rasa itu. Jangan bilang, saya tidak boleh marah, saya tidak boleh kecewa. Jadi kita itu harus menerima apa yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga ada ungkapkan. Jadi kita itu bisa melakukannya melalui salah satunya dengan journaling atau melakukan latihan fisik yang disebut shaking. Shaking itu adalah teknik somatik atau gerakan tubuh di mana kita berdiri dan menggetarkan seluruh anggota tubuh, tangan, kaki, bahu secara bebas selama 1-2 menit. Tujuannya adalah melepaskan ketegangan otot dan membuang hormon stres seperti kortisol. Yang keempat ada release atau lepaskan. Jadi kita harus membayangkan bahwa emosi tersebut sudah hilang, sudah menguap bersama udara. Selanjutnya ada reframing set atau batang. Ini adalah titik di mana perubahan cara berpikir atau kognitif mulai dibentuk. Definisi ruang desain ulang, cara kita memaknai pengalaman, tantangan, dan diri sendiri. Fungsi
sebagai lensa kesadaran yang menentukan motivasi, resiliensi, dan keberhasilan jangka panjang. Perannya adalah untuk jembatan antara emosi yang telah dilepaskan dengan stabilitas mental yang kokoh. Contohnya adalah jika ada seorang murid yang terus-menerus bertanya hal yang sama kepada guru. Guru dengan mindset lama mungkin akan berpikir, anak ini tuh malas mendengarkan. Namun, jika kita sudah menerapkan tahap ini, kita akan berpikir, anak ini tuh sangat ingin mengerti, tapi dia tuh butuh penjelasan yang berbeda atau penjelasan yang lebih jelas lagi. Batang yang kuat ini akan membuat kita tidak mudah patah saat menghadapi tantangan. Selanjutnya ada bagian kulit atau mental state atau stabilitas mental. Seperti kulit pohon yang melindungi dari serangan hama, level ini adalah kemampuan kita untuk mempertahankan ketenangan batin meski lingkungan luar sedang kacau atau penuh tekanan. Selanjutnya ada cabang, yakni collaborative action. Di level ini kita tidak lagi berkomunikasi secara defensif, tapi secara asertif, yakni tegas meminta penghargaan. Kita mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa drama karena kita sudah selesai dengan emosi kita sendiri di level bawah tadi. Yang terakhir ada buah atau multiple group. Terakhir di level ini, di dalam buku itu ada pesan kunci bahwa buah tidak bisa dipaksakan. Anda tidak bisa menyuruh orang sabar jika akarnya busuk. Buah adalah akibat alami dari akar yang sadar dan tanah yang bersih. Jika kita merawatnya, jika kita merawat prosesnya, buahnya pasti manis. Nah, ini prinsip utama dari transformasi dalam buku. Yang pertama itu urutan yang jelas, harus dimulai dari akar, dan kesadaran, baru kemudian batang, dan akhirnya kita akan mendapatkan buahnya hasilnya. Yang kedua ada interdependensi, yakni setiap level harus saling mempengaruhi satu sama lain. Yang terakhir ada inside out, perubahan terjadi dari dalam secara intrinsik, bukan sekedar perilaku luar. Filosofi dan konsep dasar. Buku ini menggunakan metafora piramida untuk mempresentasikan cara kerja kesadaran manusia yang berlapis dan membutuhkan fondasi kokoh untuk mencapai pertumbuhan. Dan rencana ini digambarkan dengan model piramida untuk menunjukkan perkembangan kesadaran yang bertahap. Nah, contohnya seperti dalam pendidikan, peserta didik tidak bisa langsung dituntut berprestasi jika fondasi emosinya masih belum stabil. Terus di sini ada mengapa piramida mewakili struktur kesadaran. Diagram ini berfungsi sebagai peta perubahan dari kesadaran dasar hingga pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya ada 4 prinsip Cana dari piramid model. Terus ada struktur piramida sebagai representasi neuroscience. Ada metafora piramida yang terdiri dari ruang, stabilitas, dan ketinggian. Terus ada implikasi filosofi piramida untuk pendidikan, dan yang terakhir ada Cana piramid sebagai konsep transformasi. Dan di sini ada diagram lengkap
Jana piramid. Untuk memahami jana sebagai model neurohumanistik yang terstruktur, diperlukan sebuah representasi visual yang tidak hanya menggambarkan urutan level, tetapi juga hubungan mendalam antara lapisan-lapisan kesadaran manusia. Diagram jana berfungsi sebagai peta kesadaran, kompas yang menuntun guru, orang tua, terapis, dan lembaga dalam mengimplementasikan transformasi berbasis ilmu, hati, dan kemanusiaan. Di sini ada 6 level yang tadi udah dijelaskan di bab 3. Namun saya untuk penekanan saja, di positive self awareness berfokus pada kesadaran diri sebagai dasar perkembangan. Contohnya, siswa menyadari kelebihan dan kelemahannya saat belajar. Untuk level 2, emosional, relasi, dan lirik, yang menekankan penlepasan emosi negatif yang menghambat. Contohnya, guru melatih siswa belajar menenangkan diri setelah merasa marah atau kecewa. Yang ketiga, reframe mindset, mengubah cara pandang terhadap masalah. Di sini ketika mengalami kegagalan ujian, dilihat sebagai bahan belajar, bukan sebagai ketidakmampuan. Selanjutnya ada stabilis mental state, menjaga kestabilan kondisi mental dan emosi. Di sini contohnya, siswa tetap fokus belajar meskipun berada dalam tekanan tugas. Untuk level 5, collaborative action, mendorong kerjasama dan keterlibatan sosial. Nah, di sini guru membentuk sebuah kelompok di dalam kelas. Nah, di sini siswa mampu bekerja dalam kelompok dan saling membantu. Yang terakhir ada monitoring flow. Di sini menumbuhkan perkembangan secara berkelanjutan. Siswa terus mengembangkan potensi diri meski sudah mencapai target. Jadi guru memberikan motivasi bahwa ketika sudah berhasil, jangan mudah puas dengan hasilnya. Selanjutnya ada integrasi pikiran, mental, relasi. Jana mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan manusia, seperti emosi, pikiran, mental state, dan relasi sosial. Untuk contohnya, keberhasilan belajar dipengaruhi emosi, cara berpikir, dan hubungan sosial siswa. Yang keempat ada penerapan dalam berbagai konteks. Piramida jana dirancang agar dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai situasi pendidikan, keluarga, terapi, hingga organisasi. Baik, selanjutnya di bab 5. Nah, untuk bab 5 sendiri di sini menerangkan bahwa adanya perubahan dari 6 level yang sudah dijabarkan di bab 3 tadi itu diubah menjadi 5 langkah sederhana. Kenapa 6 level yang sudah dijelaskan tadi itu kemudian diubah menjadi 5 langkah? Nah, yang pertama itu agar mudah diingat dan diterapkan. Tadi kan yang 6 level itu pakai kayak dua kata gitu kan. Nah, di 5 langkah ini hanya menggunakan satu kata yang mana itu mudah diingat oleh semua orang dan semua kalangan, jadi semua usia. Lalu yang kedua itu awareness plus emotional releasing, itu yang digabung menjadi satu langkah karena terjadinya bersamaan dalam prakteknya gitu. Lalu yang ketiga, tetap mempertahankan alur psikologis dan juga neuroscience asli. Nah,
Untuk 5 langkahnya sendiri, di sini yang pertama yaitu sadar dan lepas emosi atau activate awareness. Lalu yang kedua ada mindset reframing atau ubah cara pandang. Yang ketiga, stabilize mental state atau tenangkan batin. Yang keempat, collaborative action atau aksi bersama orang lain. Dan yang kelima, growth atau tumbuh terus. Nah, untuk langkah pertama sendiri yaitu active awareness atau sadar dan lepas emosi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, self awareness di sini yaitu kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada momen internal, yaitu mengamati apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi, yang mana tadi sudah dijabarkan di bab 3 ya oleh Hakim. Untuk emotional relation-nya sendiri, pengertiannya yaitu ketika kita benar-benar sadar akan emosi yang kita rasakan, tubuh secara alami itu akan memproses dan melepaskan ketegangan emosional. Nah, di sini tubuh itu berada dalam mode fight or flight. Nah, contohnya ya, misal guru yang menghadapi kelas yang sedang gaduh. Nah, dalam kondisi tersebut, guru itu berhenti selama 5 detik untuk menyadari emosinya. Nah, guru ini sadar emosinya itu, emosi dirinya itu jenuh gitu ya akan kegaduhan kelas, sehingga untuk merilis emosi tersebut, gurunya ini melepaskan ketegangan dengan menghela nafas yang dalam. Itu. Baru setelah itu memberi instruksi lanjutan pada muridnya. Jadi tadi kan juga dijelaskan ya berhenti sejenak gitu kan. Nah, itu juga merupakan salah satu proses dalam merilis emosi. Lalu langkah kedua yaitu ada mindset reframing atau ubah cara pandang. Nah, mindset sendiri di sini tuh punya kata lain yaitu cerita batin, yang mana ini tuh membentuk cara kita untuk melihat diri sendiri, orang lain maupun dunia. Jadi sudut pandang kita dalam melihat diri kita, melihat orang lain juga di dunia. Pandangnya seperti itu. Nah, reframing sendiri di sini penting karena jika emosi masih dominan dan tidak bisa dirilis, itu pikiran bisa bias dan interpretasi jadi ekstrim, sehingga logika gampang patah. Makanya kan sering banget kalau kita lagi dalam keadaan emosi, kita dianjurkan untuk tidak mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, karena ini teman-teman, jadi saat dalam keadaan emosi yang tidak stabil, pikiran kita itu bisa terinterpretasi jadi ekstrim itu, dan logikanya itu gampang patah. Nah, sehingga Cana di sini menempatkan releasing sebelum reframing. Nah, ibaratnya tuh kayak gini. Kita sadar akan emosi yang kita punya, sehingga kita membuka ruang untuk melepaskan emosi itu. Nah, pelepasannya ini itu membersihkan diri kita dari emosi negatif ya, terutama emosi yang kita rasakan sebelumnya. Nah, saat sudah bersih, baru kita reframing atau mengisi ruang dengan cara pandang baru. Lalu di sini ada 3 pilar mindset reframing dalam Cana. Yang pertama itu reframe diri atau mengubah narasi tentang kemampuan dan harga diri. Nah, misal contohnya itu seperti kita selalu berpikir saya tidak bisa. Saat kita mereframe diri, bukan kata saya tidak bisa yang akan keluar, tapi oh, ini proses saya dalam belajar. Lalu untuk yang kedua adalah reframe situasi atau mengubah penilaian terhadap situasi.
Nah, berdasarkan teori appraisal dari Lazarus dari Gross, ini mereka mengatakan bahwa yang menentukan stres itu bukan situasinya, tapi bagaimana kita menilai situasi tersebut. Contoh dari kasus contoh yang pertama tadi ya, yang seorang guru mengalami ada di situasi kelas gandut gitu kan. Jika guru tersebut belum mengalami referensi situasi, guru tersebut akan mengatakan kelas ini tidak kondusif. Tapi saat sudah mengalami fase referensi situasi, kalimat akan keluar adalah kelas ini butuh pendekatan yang berbeda. Jadi konotasinya lebih positif gitu teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada reframe orang lain atau mengubah asumsi tentang niat orang lain. Nah, dalam pendidikan dan keluarga, banyak konflik itu yang bermula dari salah baca niat atau miskomunikasi gitulah. Nah, contohnya di sini anak tidak mau belajar, tapi pada kenyataannya saat ada komunikasi yang bagus, ternyata anak butuh dukungan. Itu. Contoh lainnya misal dalam keluarga, suami atau istri tidak peduli, tetapi pada kenyataannya saat sudah mengalami reframe dari orang lain itu, oh ternyata suami atau istri tersebut sedang lelah. Jadi situasinya itu kita akan menilai dari sisi positifnya. Lalu langkah yang ketiga di sini ada stabilis mental state atau tenangkan batin. Nah, untuk mental state sendiri di sini kondisi internal yang relatif stabil itu terbentuk dari gabungan emosi yang sudah terproses, pikiran yang sudah di-reframe, dan energi tubuh yang kembali tenang serta persepsi diri yang lebih jelas. Contoh dari mental state sendiri itu seperti merasa tenang, fokus, siap belajar, stabil, terbuka, dan juga optimis. Lalu kenapa di sini mental state itu sangat penting? Yang pertama yaitu menentukan kualitas keputusan. Saat keputusan diambil dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan emosi yang kondusif gitu ya, itu cenderung tidak akan impulsif, lalu tidak defensif, dan juga menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Yang kedua, mempengaruhi pembelajaran. Neuroscience pendidikan menunjukkan bahwa mental state yang tenang ini meningkatkan fokus, memori kerja, dan juga fleksibilitas kognitif. Pasti kalian juga merasain kan kalau kalian ada di kelas dalam kondisi suasana tegang, pasti kalian akan ngerasa belajar tuh nggak nyaman. Tapi kalau suasana kelasnya itu happy, terus dosen yang ngajar juga membawa suasana kelas itu sangat aman, cheerful gitu, kita juga bakal lebih cepat menangkap materi yang dijelaskan kan. Lalu yang ketiga, menentukan kualitas relasi sosial. Nah, di sini guru yang stabil itu akan membuat kelas lebih damai, tadi saya sebutkan itu. Lalu jika dalam perspektif orang tua yang stabil itu akan membuat anak lebih patuh. Lalu yang keempat, membentuk identitas jangka panjang. Nah, mental state yang berulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan mental, dan juga kebiasaan mental ini akan membentuk sebuah karakter teman-teman. Lalu ada juga 4 elemen stabilisasi dalam Chana, tadi juga sudah dijelaskan di bab 3. Ada grounding, ada centering, ada regulasi energi, dan juga ada kognitif. Teknisnya juga dalam praktek untuk menenangkan batin itu seperti metode 426 breathing, terus juga ada micro pause dan sensory answer tadi yang sudah dijelaskan oleh Andi.
Nah, collaborative action sendiri di sini memiliki pengertian yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan empati, berkomunikasi dengan kejelasan dan ketenangan, bekerja sama, mencapai tujuan bersama, menyelesaikan konflik secara sadar dan menciptakan solusi secara kolektif. Nah, di sini ada 4 pilar kolaborasi dalam Cana. Yang pertama itu presence atau hadir secara utuh. Nah, di sini seseorang yang hadir secara utuh tanpa adanya distraksi itu akan mendengar dengan empati. Nah, yang mana hal itu akan menimbulkan respon tanpa reaktivitas. Lalu yang kedua ada communication atau berkomunikasi dengan kejelasan. Nah, berkomunikasi dengan kejelasan di sini itu seperti jujur, terus tidak menghakimi, tidak saling menyalahkan, terus menyampaikan kebutuhan dengan jelas serta mendengar tanpa memotong pembicaraan orang lain. Lalu yang ketiga ada shared understanding atau pemahaman bersama. Nah, untuk pemahaman bersama sendiri di sini yaitu kita tuh harus sadar bahwa setiap orang itu punya perspektif, punya kebutuhan dan punya kapasitas yang berbeda. Nah, dari sinilah dari pemahaman bersama ini akan muncul sebuah negosiasi dalam suatu komunikasi. Lalu yang keempat ada joint action atau tindakan bersama. Nah, dari poin 1, 2, dan 3 ini itu akan menghasilkan poin keempat ini, teman-teman. Jadi setelah ada kesepahaman, lalu ada ruang negosiasi terbuka atas perbedaan sudut pandang antar orang lain, itu akan menemukan satu tujuan gitu kan. Nah, itu tujuan tersebutlah akan yang akan dijadikan untuk suatu kelompok bersama. Siapa itu? Ini video. Oh, gitu. Di sini. Iya. Mau Nah, dicek contohnya kalau dari bicara sendiri di sini tuh guru dan anak menyelesaikan konflik dengan teman secara sadar. Nah, yang mana anak ini menamai perasaannya, lalu memfasilitasi dengan cara berdialog untuk mencari solusi. Atau ada pula contoh lainnya yaitu orang tua dan anak membuat kesepakatan belajar. Dengan kesepakatan belajar yang dibuat itu akan menimbulkan kesan bahwa orang tua tidak memaksa anak dan anak akan merasa dihargai, sehingga sebuah aturan dibuat untuk keberlangsungan proses belajar sang anak ini. Lalu yang terakhir ada grow atau tumbuh terus. Nah, grow di sini yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan empati, berkomunikasi dengan kejelasan dan ketenangan, bekerja sama mencapai tujuan bersama, menyelesaikan konflik secara sadar dan juga menciptakan solusi secara kolektif. Di sini ada 3 dimensi grow sendiri dalam Cana, yaitu personal growth atau pertumbuhan diri. Yakni di mana perubahan dalam cara seseorang memahami diri sendiri, mengelola emosi, mengambil keputusan, menghadapi tantangan dan juga bersikap terhadap orang lain. Lalu yang kedua ada relational growth atau pertumbuhan relasi. Nah, pertumbuhan relasi di sini yaitu perbaikan kualitas hubungan menjadi lebih empati, lebih hangat, lebih stabil dan lebih mudah menyelesaikan konflik. Terus yang ketiga ada behavioral growth atau pertumbuhan perilaku. Nah, pertumbuhan perilaku di sini itu merupakan suatu pertumbuhan nyata yang bisa dilihat. Karena perilaku itu kan bisa diukur ya teman-teman. Kayak anak yang lebih teratur, guru
guru yang lebih sabar, orang tua yang lebih konsisten. Nah, grow sendiri ini perlu dirawat teman-teman, karena secara neuroscience kebiasaan baru itu butuh pengulangan. Nah, yang mana ini tuh perlu diperkuat, gitu kan, sehingga perilaku baru itu bisa muncul dan menjadi suatu perubahan yang aman bagi diri sendiri maupun lingkungan. Nah, di sini ada 3 pilar merawat pertumbuhan dalam jangka. Yang pertama ada reflection atau membuat diri kita tidak kembali ke pola yang lama. Jadi lebih ke nge-review gitu ya, kayak menyadari apa yang sudah berubah atau apa yang masih menjadi tantangan dalam diri, lalu apa yang perlu kita upgrade lagi, seperti itu. Lalu yang kedua ada repetition atau mengukir kebiasaan baru di otak. Nah, mengukir kebiasaan baru di sini itu harus mulai terbiasa dengan pengulangan proses 5 langkah ini itu tadi, awareness, realizing, reframing, stabilization, dan action. Itu nggak harus dalam penerapan dalam peredaan emosi aja, tapi dalam situasi-situasi kecil di sehari-hari pun harus diterapkan agar menjadi suatu kebiasaan yang tertanam di otak. Lalu yang terakhir ada resonance atau memperkuat pertumbuhan melalui lingkungan. Nah, grow itu nggak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu dukungan yang baik dari dukungan siswa ataupun teman sebaya, guru, orang tua atau instansi-instansi tertentu. Nah, grow ini dipandang sebagai identitas baru karena kan tadi outputnya itu menumbuhkan suatu perilaku baru, gitu kan. Jadi ketika grow bertahan, seseorang itu bukan hanya berubah, tapi menjadi pribadi yang baru. Bukan lagi reaktif, tapi responsif. Bukan lagi dipenuhi ketakutan, tapi sudah punya arah. Bukan lagi terjebak, tapi sudah tahu akan bergerak ke arah mana. Bukan lagi merasa kecil, tapi bertumbuh. Bab 6 yang 61 ialah kesadaran diri anak dari motif ekspresi. Kesadaran diri atau self awareness adalah fondasi dari seluruh proses pertumbuhan psikologis anak pada usia dini hingga remaja. Otak anak masih berkembang terutama pada area prefrontal cortex, yaitu pusat perhatian, kendali emosi dan refleksi diri. Karena struktur ini belum matang, anak seringkali mengalami emosi secara utuh, intens, langsung, dan tanpa filter. Lalu ada contoh penerapan kesadaran diri atau awareness. Yang pertama, mengenali apa yang dirasakan. Anak agar menyadari perasaan yang muncul dalam dirinya, misalnya sadar bahwa ia sedang marah, sedih, takut, ataupun senang. Lalu yang kedua, memberi nama emosi. Anak tidak hanya merasa tapi juga bisa menyebutkan emosinya seperti aku kecewa, aku kesal, ataupun aku senang. Lalu menyadari sensasi tubuh. Anak menyadari tanda-tanda fisik dari emosinya, misalnya jantung berdebar saat takut, perut rasa sakit saat cemas, dan lain-lain. Lalu mengekspresikannya secara aman. Anak belajar menyalurkan emosi dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, misalnya berbicara daripada memukul, menangis daripada berteriak. Manfaat penerapan kesadaran diri. Yang pertama, anak lebih paham emosinya sendiri. Jadi ya,
anak tahu apa yang ia rasakan dan kenapa ia merasakannya, sehingga tidak mudah bingung ataupun panik. Lalu memahami sinyal tubuh dan pikirannya. Anak bisa menghubungkan perasaan dengan tubuh dan pikirannya. Misalnya, aku capek, makanya aku gampang marah. Karena yang ketiga, mengelola frustrasi. Anak tidak langsung menyerah atau meledak saat gagal, tapi bisa menenangkan diri dan mencoba lagi. Lalu mengurangi ledakan emosi. Karena anak sadar emosinya lebih awal, dia tidak mudah tantrum, marah, berlebihan, ataupun menangis tak terkendali. Membangun kepercayaan diri. Anak merasa lebih mengenal dirinya sendiri, sehingga lebih yakin dalam bertindak dan berpendapat. Lalu ada meningkatkan fokus belajar. Sini emosi yang lebih stabil membuat anak lebih tenang saat belajar dan tidak mudah terdistraksi oleh perasaan negatif. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan lebih jelas. Anak bisa menyampaikan perasaannya dan contohnya dengan kata-kata. Lalu yang kedua ialah membantu anak melakukan relasi. Relasi adalah pintu untuk melepaskan ketegangan emosi yang menumpuk di tubuh dan pikiran anak. Relasi dalam jana adalah proses lembut untuk mengembalikan tubuh anak kondisi aman, bukan menghilangkan emosi. Lalu ada dampak relasi. Yang pertama, tantrum berulang. Jadi jika emosi menumpuk dan tidak dilepaskan, anak mudah meledak dalam bentuk menangis, marah, atau berteriak berulang-ulang karena tubuhnya belum kembali ke kondisi tenang. Lalu ada agresi kecil. Emosi yang tidak tersalurkan bisa muncul sebagai perilaku agresif ringan seperti memukul, mendorong, melempar, ataupun membentak temannya. Lalu ada kecemasan fisik. Stres dan emosi yang tertahan bisa muncul sebagai keluhan fisik karena tubuh anak ikut tegang meskipun tidak sedang sakit secara medis. Terus kesulitan fokus belajar. Pikiran anak penuh oleh emosi sehingga sulit konsentrasi saat belajar ataupun mendengarkan gurunya. Lalu yang kelima, sensitivitas berlebihan pada stimulasi. Anak jadi lebih mudah terganggu oleh suara, cahaya, ataupun sentuhan karena sistem sarafnya dalam kondisi tegang. Dan yang kedua ada manfaat relasi, mencegah stres berlebihan. Dengan melepaskan ketegangan, emosi tidak menumpuk dan anak tidak berada dalam kondisi terpaksa terus menerus. Lalu yang kedua, membantu mental. Anak menjadi lebih tenang, tidak mudah cemas, dan lebih stabil secara emosional. Lalu yang ketiga yang membuat emosi lebih stabil. Yaitu setelah relasi, anak tidak mudah meledak atau murung karena tubuh dan pikirannya sudah lebih seimbang. Yang keempat, membantu fokus dan berpikir jernih. Ketika tubuh sudah rileks, otak bisa bekerja lebih baik untuk berpikir, memahami pelajaran, dan mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, prinsip relasi. Yang pertama, aman untuk diri dan orang lain. Jadi relasi tidak boleh melukai diri sendiri ataupun orang lain, misalnya bukan memukul atau membenturkan kepala. Yang kedua, menggunakan respon tubuh alami. Jadi menggunakan gerakan alami tubuh seperti menarik napas, menggoyangkan badan, menangis, menghela napas, ataupun meregangkan otot. Yang ketiga, bersifat lembut dan terarah, yaitu dilakukan secara pelan, terkontrol dan dengan tujuan menenangkan tubuh, bukan melampiaskan emosi secara kasar. Yang terakhir, mengembalikan anak ke keadaan stabil. Jadi tujuan akhirnya adalah membuat anak kembali tenang, merasa aman, dan siap melanjutkan aktivitas.
yang ketiga yaitu penerapan mindset positif untuk anak. Mindset dalam Cahana adalah cara anak memberi makna bukan sekedar berpikir positif. Mindset bukan sekedar pikiran positif, tetapi cara anak memahami kemampuan dirinya, memaknai kesalahan dan menafsirkan tantangan. Di sini ada dampak mindset positif Cahana. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah. Jadi anak dengan mindset positif tidak langsung menyerah saat menghadapi kesulitan. Ia belajar mencari cara lain, mencoba kembali dan berpikir seperti apa yang bisa aku lakukan supaya berhasil. Lalu yang kedua, fleksibilitas berpikir dan rasa percaya diri. Jadi anak lebih terbuka pada kemungkinan baru dan tidak kaku dalam berpikir. Ia juga lebih yakin pada dirinya sendiri karena percaya bahwa kemampuannya bisa berkembang melalui usaha. Lalu yang ketiga, terbukaan terhadap umpan balik. Anak tidak langsung tersinggung saat dikoreksi, tetapi bisa melihat kritik sebagai bantuan untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan pribadi. Lalu yang terakhir, ketenangan menghadapi tantangan. Jadi anak tidak mudah panik atau takut gagal. Tantangan dipandang sebagai sesuatu yang bisa dipelajari, bukan ancaman. Lalu di sini ada prinsip mindset positif Cahana. Yang pertama, mindset bukan hafalan tapi pengalaman. Jadi mindset tidak cukup diajarkan lewat kata-kata seperti harus positif, tetapi harus dibentuk lewat pengalaman nyata. Misalnya anak mencoba gagal lalu dibimbing untuk mencoba lagi. Lalu ada fokus pada proses bukan hasil. Jadi anak dihargai karena usaha dan proses belajarnya, bukan hanya nilai atau kemenangan. Ini menanamkan keyakinan bahwa yang penting adalah berusaha, bukan langsung sempurna. Lalu ketiga, reframing harus konkret dan dekat dengan pengalaman anak. Jadi di sini cara mengubah sudut pandang atau reframing harus menggunakan contoh nyata yang anak alami. Misalnya, kamu gagal karena masih harus belajar, bukan karena kamu tidak bisa. Ada yang terakhir, mindset dibangun melalui interaksi bukan ceramah. Mindset berkembang lewat dialog, contoh perilaku orang dewasa dan hubungan yang hangat, bukan hanya lewat nasihat panjang. Lalu sini yang keempat, stabilitas mental anak dalam pembelajaran. Stabilitas bukan sekedar tidak menangis, tidak tantrum ataupun tidak gelisah, tetapi ialah keadaan ketika sistem saraf anak berada dalam mode optimal untuk belajar. Manfaat stabilitas di sini ada manfaat stabilitas mental. Yang pertama, fokus meningkat. Jadi anak yang stabil secara mental lebih mudah memperhatikan guru dan juga karena pikirannya tidak sibuk dengan rasa takut, cemas ataupun marah. Lalu yang kedua, memori kerja stabil. Di sini memori kerja adalah kemampuan mengingat informasi sementara. Jika mental stabil, anak lebih mudah mengingat langkah-langkah, mengikuti arahan, mengolah informasi pelajaran. Lalu yang ketiga, belajar lebih efektif. Karena tubuh dan pikirannya siap, anak lebih cepat memahami materi, lebih jarang bingung, dan lebih mampu menyelesaikan tugas. Lalu ada 3 pilar stabilitas dalam Cahana. Yang pertama, tubuh yang tenang atau psikologikal. Itu artinya kondisi fisik anak tidak tegang atau panik. Contohnya napas yang teratur atau tidak kaku, detak jantung normal. Jika tubuh tenang, otak bisa berpikir dengan baik.
Lalu yang kedua pikiran yang terarah atau cognitive answering. Anak anak mampu anak mampu memusatkan perhatian pada satu hal dan tidak mudah terdistraksi. Misalnya fokus pada penjelasan guru, tidak mudah melamun, tidak dikuasai oleh pikiran negatif. Pikiran anak-anak tertambat pada tugas yang sedang dilakukan. Lalu yang terakhir hubungan yang aman atau relasional safety. Jadi di sini anak merasa diterima, nggak takut dimarahi, tidak takut salah. Hubungan yang aman dengan guru ataupun orang tua membuat anak berani bertanya, mencoba dan belajar tanpa rasa terancam. Dan yang terakhir ada relasi anak, guru dan orang tua. Karena menempatkan sebagai kekuatan inti yaitu sebuah proses tiga arah yang menguatkan dan menciptakan ekosistem belajar yang stabil, hangat dan berkesadaran. Di sini ada manfaat kolaborasi. Yang pertama, CEO regulation mempercepat stabilitas emosi. CEO regulation artinya orang dewasa membantu anak menenangkan diri sebelum anak bisa mengatur emosi sendiri. Jika guru dan orang tua melakukan cara yang sama, anak lebih cepat tenang saat marah, kecewa, ataupun cemas. Lalu yang kedua, konsistensi rumah dan sekolah meningkatkan rasa aman. Jadi jika aturan dan respon di rumah dan di sekolah serupa, anak tidak bingung dan merasa lebih aman secara emosional. Lalu yang ketiga, tindak sinkronan meningkatkan kebingungan regulasi. Jadi jika rumah dan sekolah memberi respon berbeda, maka anak bingung bagaimana mengatur emosinya dan bisa jadi makin tidak stabil. Lalu ada dampak kolaborasi. Yang pertama, anak lebih mudah fokus dan meltdown-nya berkurang. Jadi karena emosinya lebih stabil, anak tidak mudah marah, lebih tenang dan lebih siap belajar. Lalu ada anak lebih mudah komunikatif dan tugas diselesaikan dengan cepat. Anak berani berbicara, bertanya dan mengekspresikan kebutuhan sehingga seperti tugas tidak tertunda, konflik yang berkurang dan lain-lain. Lalu ada relasi guru dan anak menjadi hangat dan orang tua merasa lebih percaya diri. Guru dan orang tua merasa saling mendukung bukan saling menyalahkan, sehingga anak merasa diterima dan didukung oleh semua pihak. Lalu yang terakhir ada tiga pilar kolaborasi. Yang pertama, kesadaran yang sama atau self awareness, yaitu guru dan orang tua punya pemahaman yang sama tentang kondisi anak, kebutuhan emosinya dan cara menanganinya. Lalu yang kedua, strategi yang konsisten atau strategis, yaitu cara menghadapi anak saat tantrum, sulit fokus, marah, yang dilakukan dengan cara yang serupa di rumah dan di sekolah. Lalu yang terakhir, suasana yang mendukung atau circle climate, yaitu lingkungan rumah dan sekolah sama-sama aman, tidak mengancam dan tidak mempermalukan, memberi ruang untuk belajar dari rasa kesalahan. Selanjutnya pada bab 7 ini yaitu guru sebagai emosional regulator. Pada bab 7 ini buku Cana menekankan satu gagasan penting, yaitu guru bukan hanya penyampai materi tetapi pengatur emosi utama kelas. Selama ini kita itu berpikir bahwa tugas guru adalah membuat anak paham pembelajaran. Namun Cana itu menekankan dan juga mengingatkan bahwa sebelum anak bisa memahami materi, mereka itu juga harus merasa aman terlebih dahulu. Dan rasa aman itu sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional guru. Emosi guru itu menular. Ketika guru masuk dengan kondisi stabil, suara hangat dan tubuh rileks, anak-anak cenderung lebih tenang dan kooperatif. Namun sebaliknya, ketika guru tegang, lelah atau reaktif, anak-anak pun itu mudah gelisah dan juga sulit fokus.
Cana di sini ada merumuskan alur sederhana, yaitu aman, tenang, fokus, lalu belajar. Artinya belajar adalah tahap terakhir. Yang pertama harus dibangun adalah rasa aman. Dalam pendekatan ini, guru disebut sebagai emotional regulator. Artinya guru menjadi penyeimbang emosi di kelas. Guru itu tidak harus selalu ceria atau bahagia, tetapi harus sadar terhadap emosinya sendiri dan mampu kembali stabil ketika terganggu. Nah, peran ini itu sangat penting terutama dalam kelas inklusif, misalnya saat menghadapi anak dengan ADHD, ASD, SLD atau kecemasan belajar. Anak-anak ini itu sangat peka terhadap energi emosional di sekitarnya. Ketika guru stabil, mereka lebih mudah mengikuti arahan. Namun ketika guru reaktif, mereka itu bisa semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, Cana menekankan bahwa perubahan perilaku anak dimulai dari regulasi diri dulu. Lalu bagaimana caranya? Cana di sini tuh menawarkan strategi yang sederhana tetapi konsisten. Misalnya, guru membiasakan jeda 3 detik sebelum merespon perilaku anak. Nah, jeda ini tuh membantu otak tidak langsung bereaksi secara emosional. Lalu guru juga dianjurkan menggunakan suara yang lebih pelan dan lambat. Menariknya di sini, ketika guru menurunkan volume suara, kelas seringkali ikut menurunkan energinya. Lalu postur tubuh di sini juga penting, karena tubuh yang tegang tanpa sadar memberi sinyal ancaman kepada anak. Teknik sederhana lain adalah melakukan grounding sekitar 30 menit sebelum masuk kelas, hanya untuk merapihkan napas dan menenangkan diri. Hal kecil ini tuh berdampak besar pada kualitas interaksi di kelas. Lalu di bab ini tuh juga membahas tentang burnout guru. Burnout bukan sekedar capek biasa, tapi kelelahan emosi, mental, dan fisik karena terus menderita tanpa jeda pemulihan. Guru yang burnout biasanya lebih mudah tersinggung, kurang sabar, dan juga cepat bereaksi. Nah, masalahnya seringkali guru itu tidak menyadari bahwa dirinya sedang lelah secara emosional. Oleh karena itu, Cana mengenalkan 2 langkah, yaitu awareness dan juga relaxing. Tadi awareness dan relaxing sudah dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya ada mindset adaptif. Mindset ini tuh bukan sekedar berpikir positif, tetapi cara membaca perilaku anak secara tepat. Nah, Cana itu menegaskan bahwa anak tidak pernah salah, mereka sedang berproses. Lalu perilaku sulit itu bukan ancaman, melainkan informasi. Nah, jika anak tidak merespon, bukan berarti guru itu gagal. Mungkin strateginya yang perlu disesuaikan, karena setiap anak itu memiliki kunci belajar yang berbeda, dan tugas guru adalah menemukan kunci. Guru juga tidak harus sempurna, namun guru itu harus sadar dan mau terus belajar. Lalu dalam situasi menantang, stabilitas guru itu menjadi penentu utama. Misalnya ketika anak tanggung di tengah pelajaran, respon spontan mungkin ingin langsung menegur dengan keras. Namun, Cana menyarankan guru untuk menarik napas dulu, lalu merilekskan tubuh, lalu mendekat dengan suara rendah dan kalimat sederhana seperti saya di sini, kita pelan-pelan ya. Lalu ada juga ketika kelas bising, solusi bukan selalu menaikkan suara, justru dengan menurunkan energi diri, seringkali kelas ikut menyesuaikan. Karena energi guru adalah komando emosional di kelas. Bab 7 ini tuh menegaskan bahwa kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh metode mengajar, tapi oleh stabilitas guru, emosi guru. Nah, ketika guru stabil, anak itu merasa aman. Namun ketika anak itu sudah merasa aman, mereka bisa menjadi fokus. Dan ketika fokus tercapai, pembelajaran itu menjadi optimal. Itulah esensi Cana untuk guru, yaitu mengajarkan dimulai dari kesadaran. Bab 8, Cana untuk orang tua. Parenting dengan kesadaran. Orang tua memiliki peran fundamental dalam membentuk kesadaran anak. Dalam konteks Cana, rumah dipandang sebagai ruang pertama di mana anak belajar mengenali diri, merasa emosi, dan membangun relasi. Maka parenting bukan sekedar mengasuh, tetapi suatu proses sadar untuk membentuk mental ekosistem yang aman, stabil, dan penuh kehangatan. Pertama, peran kesadaran dalam pengasuhan.
Pada dasarnya anak tidak belajar dari perintah tetapi dari kesadaran dan keadaan batin orang tua. Anak membaca mikroekspresi, nada suara dan bahasa tubuh, ritme respon dan kualitas kehadiran. Parenting sebagai relasi bukan kontrol. Salah satu problem utama dalam pola pengasuh masa ini adalah dominasi pola kontrol, mengatur, memerintah dan menuntut anak agar mematuhi standar tertentu. Fondasi self awareness orang tua. Parenting dengan kesadaran selalu dimulai dari orang tua. Cana menekankan 3 aspek utama yaitu kesadaran emosi, kesadaran pola lama, kesadaran kondisi anak. Tujuan parenting berkesadaran. Cana merumuskan 4 tujuan utama parenting dengan kesadaran yaitu membangun rasa aman emosional, membantu anak mengembangkan emosional, mengembangkan self-regulation, menguatkan kelekatan dan relasi harmonis di rumah. Prinsip-prinsip parenting dalam Cana yaitu merangkum praktik parenting berkesadaran dalam 5 prinsip yaitu hadir sepenuhnya, menggunakan bahasa emosi yang jelas, memberi ruang untuk relashing, menegakkan struktur dengan kehangatan, mengutamakan koneksi sebelum koreksi. Tantangan orang tua di era modern. Lingkungan sosial ini membuat orang tua cepat lelah, sering merasa bersalah, rentan membandingkan diri dan terjebak dalam kecemasan akademik. Parenting dengan kesadaran membantu orang tua keluar dari tekanan tersebut dengan mengembalikan fokus pada hal yang penting. Bahasa, emosi, dan relation di rumah. Rumah adalah ruang pertama di mana anak belajar bahasa emosi. Bahasa ini tidak hanya berupa kata tetapi pola interaksi, nada suara, ekspresi wajah, ritme respon dan cara orang tua mengekspresikan atau menahan perasaan. Dalam buku Cana, bahasa emosi dipandang sebagai fondasi regulasi diri anak sekaligus menjadi pintu masuk untuk proses recasing, melepaskan emosi secara sehat, aman dan tidak merusak. Bahasa emosi penting dalam perkembangan anak. Penting menunjukkan bahwa anak belajar mengembangkan emosional melalui dialog yang terjadi sehari-hari di rumah. Bahasa emosi yang sehat vs bahasa emosi yang menghambat. Bahasa emosi yang sehat cirinya deskriptif bukan menghakimi. Bahasa emosi yang menghambat cirinya meminimalkan emosi anak. Releasing membantu anak melepaskan emosi. Dalam Cana, releasing adalah suatu proses melepaskan energi emosional secara sehat dan terkendali. Bentuk releasing yang aman untuk anak. Cana menetapkan beberapa teknik releasing sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Emosional yaitu orang tua membantu memberi kata pada perasaan anak. Breathing with passion yaitu duduk bersama, menarik nafas dan menghembuskan perlahan. Self ekspresional yaitu membiarkan anak menangis, dipelukan, memukul bantal dan lain-lain. Perasaan orang tua. Dalam releasing, orang tua bertindak sebagai wadah emosi, bukan sebagai hakim atau mengendali. Releasing harus dimulai dari orang tua. Releasing hanya efektif ketika orang tua sendiri berada dalam kondisi emosi stabil, sistem saraf dan meniru keadaan orang tua melalui mekanisme regulation. Releasing bukan memanjakan anak, adalah suatu proses mengurasi emosi, bukan menghilangkan batasan. Dampak bahasa emosi di rumah. Mengubah mindset parenting
yaitu mindset orang tua adalah fondasi dari cara mereka memahami perilaku anak, mengelola konflik, memberikan dukungan, dan membentuk struktur keluarga. Dalam sana, mindset parenting penting dipandang sebagai kacamata batin yang menentukan arah pengasuh. Kacamata ini bisa menumbuhkan atau justru membatasi perkembangan anak, tergantung apakah orang tua menggunakan pola pikiran yang kaku atau berkembang. Mindset lama yaitu kontrol sebagai sumber disiplin, kepatuhan sebagai ukuran anak baik, perfeksional sebagai standar. Mindset baru yaitu memahami, menumbuhkan, menguatkan. Stabil emosi orang tua. Salah satu prinsip paling penting dalam sana adalah bahwa anak belajar regulasi emosi bukan dari instruksi, tetapi keadaan batin orang tua. Karena itu stabilitas emosi orang tua bukan sekedar kemampuan personal, melainkan fondasi perkembangan neuropsikologis anak. Kolaborasi rumah dan sekolah. Dalam paradigma Cana, perkembangan anak tidak ditentukan oleh satu lingkungan saja. Anak tumbuh melalui ekosistem relasi yang terdiri atas rumah, sekolah, dan komunitas. Karena itu, kolaborasi rumah sekolah bukan sekedar formalitas administrasi atau kehadiran orang tua saat rapat, tetapi proses bersama untuk menciptakan kesadaran yang membantu anak stabil secara emosional, tumbuh secara kognitif, dan perkembangan secara sosial. Cana memandangkan kolaborasi rumah sekolah sebagai partisipasi of awareness, kemitraan yang menekankan kehadiran, pemahaman, dan kehangatan dalam interaksi. Orang tua dan guru mendukung perkembangan anak. Prinsip kolaborasi rumah sekolah dan Cana dibagi menjadi 5, yaitu kesadaran relasi, komunikasi tanpa defensif, bahasa emosi yang konsisten, kolaborasi dalam solusi bukan keluhan, fokus pada proses bukan hanya pada hasil. Contoh skenario Cana di keluarga. Skenario yang pertama adalah anak tantrum ketika dimintai berhenti bermain. Anak usia 5 tahun menangis keras ketika diminta berhenti bermain sebelum tidur. Respon lama yaitu sudah diam, jangan menangis, mama capek dengan kamu begini terus. Skenario kedua adalah sulit fokus saat belajar. Anak SD mengajarkan tugas 5 menit lalu gelisah dan hilang fokus. Respon lama yaitu ayo cepat fokus dong, kalau begini terus kamu tidak akan sukses. Dampak, anak mengalami tekanan fokus, makin hilang belajar, jadi menegangkan. Di sini Cana menekankan pada kualitas kesadaran lingkungan sekolah untuk menentukan kualitas perkembangan siswa. Yang kedua, budaya sekolah berbasis kesadaran. Budaya sekolah berbasis kesadaran tidak hanya terlihat dari aturan tertulis, tetapi dari kebiasaan sehari-hari, dilihat dari cara guru berinteraksi, serta bagaimana sekolah merespon masalah. Selanjutnya ada kolaborasi multiprofesi, yaitu terdiri dari guru, terapis, dan orang tua. Kolaborasi multiprofesi penting karena perkembangan anak tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Guru, terapis, dan orang tua memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi dalam satu ekosistem yang sama. Selanjutnya itu awareness, pemimpin yang sadar itu menentukan suasana seluruh lembaga. Kalau pemimpinnya positif dan sadar, guru, terapis, dan orang tua dan anak akan merasakan lingkungan yang aman dan nyaman. Intinya pemimpinan ini membentuk energi dan budaya lembaga. Yang kelima, organization, mindset, and emotional climate. Intinya setiap lembaga punya pola pikir bersama yang mempengaruhi cara kerja dan suasana emosional. Mindset ini menentukan bagaimana tim bekerja sama dan bagaimana anak merasakan lingkungan. Inti dari ini itu pola pikir organisasi membentuk emosional. Yang pertama, model implementasi Cana pada lembaga inklusif. Di sini Cana adalah pandangan praktis untuk membangun pendidikan inklusif yang sadar dan menyeluruh, bukan
bukan cuma mengancam tapi membangun kesadaran seluruh orang, termasuk anak, guru, orang tua atau pembimbingnya. Intinya semua pihak tumbuh bersama dalam sistem yang sadar dan inklusif. Sekarang di bab 10 adalah dampak nyata Jana. Yang pertama, dampak emosional Jana dalam pendidikan inklusif, yakni sebagai fondasi belajar, kebutuhan ruang aman, dan mekanisme kerja. Fondasi belajar itu merupakan emosi merupakan dasar utama dari proses belajar, hubungan sosial, dan kesejahteraan mental. Kemudian kebutuhan ruang aman. Anak berkebutuhan khusus memerlukan keamanan emosional agar pendidikan inklusif berjalan efektif. Yang terakhir, mekanisme kerjanya menggunakan 6 level kesadaran untuk menurunkan aktivitas amigdala dan memperkuat koneksi prefrontal cortex. Kemudian dampak emosional pada anak. Yang pertama, labeling emosi. Anak mampu mengenali dan menyebutkan perasaan yang dapat menurunkan intensitas emosi hingga 30-40%. Kemudian reduksi motor, penurunan signifikan ledakan emosi setelah menggunakan teknik affect labeling dan releasing. Yang terakhir ada self-regulation. Anak mulai bisa berhenti sejenak, menarik nafas, dan mencari bantuan saat stres muncul. Next. Dampak emosional pada guru dan orang tua. Guru sebagai emosional container, yakni kestabilan emosi guru sangat menentukan stabilitas iklim kelas. Penurunan burnout. Guru merasa lebih ringan, sabar, dan tenang dalam menghadapi perilaku menentang siswa. Kemudian orang tua yang sadar. Ini mengubah pandangan orang tua dari menilai anak nakal menjadi memahami bahwa emosi adalah datang. Kemudian ada harmoni keluarga. Interaksi di rumah menjadi lebih empati, lembut, dan stabil. Next. Dampak kognitif. Yang pertama ada optimalisasi otak. Kognisi tertinggi hanya muncul saat emosi stabil dan lingkungan terasa aman. Kemudian ada peningkatan atensi, fokus menjadi lebih panjang, dan distraksi berkurang karena PFC yang lebih aktif. Yang terakhir ada daya ingat atau working memory, membantu anak mengikuti instruksi bertahap dan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Kemudian ada dampak kognitif. Dampak sosial dan interaksi. Kemudian ada dampak sosial dan interaksi positif. Yang pertama ada kesadaran sosial. Anak lebih peka membaca ekspresi wajah dan nada suara orang lain. Kemudian komunikasi sosial, yakni meningkatkan keberanian anak untuk berinisiatif dalam percakapan dan mengekspresikan kebutuhan mereka. Yang terakhir ada empati relasional, yakni memahami perasaan orang lain sehingga konflik berkurang dan keinginan untuk berbagi meningkat. Kesimpulan dampak sosial ekosistem. Pertama ada budaya kolaboratif, guru, terapis, dan manajemen kerja sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Kemudian konflik jadi refleksi, yakni mengubah konflik menjadi ruang dialog dan pembelajaran. Yang terakhir ada inklusivitas, berarti semua anak merasa diterima tanpa rasa takut, sisi atau dipermalukan. Ini Buku cadang menyatakan bahwa masalah dalam pendidikan saat ini HP-nya penuh gak sih? Tapi chat apaan sih? Aku takut. HP-nya siapa ya? Satu jam lebih ini. Atau market frontal yang berpengaruh pada peningkatan konsentrasi pengambil keputusan.